Halo, apa kabar semuanya? Jadi kali ini ada film yang menurutku jarang kayaknya, film yang pakai tema seperti ini. Karena tema yang dipakai itu adalah tema memasak, lebih tepatnya tentang chef. Judul filmnya adalah Hunger, bisa kamu tonton di Netflix. Film ini menceritakan mengenai seorang perempuan yang bekerja di suatu kedai atau warung yang jualan makanan, jualan mie. Dia bekerja sebagai yang memasak, dan karena mie bikinannya itu enak, akhirnya warungnya jadi rame. Sampai suatu ketika, ada seseorang yang makan di warung tersebut, kemudian karena merasa kagum dengan rasa makanannya, akhirnya dia menawarkan perempuan tersebut untuk bekerja di tempat dia bekerja sebagai salah satu orang yang menjadi tim memasak seorang chef yang sangat terkenal. Nah, jadi dari tema dan cara pengemasan, menurutku film ini bisa dibilang mirip sama film The Menu, yang pemeran utamanya adalah Anya Taylor-Joy. Yang mana film tersebut kan selain bawain tema memasak, sekaligus juga ada sisi social komentarinya terhadap dunia kuliner. Tapi lebih berfokus kepada orang-orang yang menjadi penikmat makanannya. Dan dari dasar tersebut, kemudian film itu jadi bisa kita artikan dengan lebih luas. Nah, di film Hunger juga ada sisi social komentarinya. Cuman bedanya, kalau menurutku film ini lebih berfokus terhadap sudut pandang dari chefnya. Di film ini ada dua chef. Yang satu adalah perempuan tadi, namanya Aoi, ditulis Aoy. Ngomong-ngomong, aku nggak tahu ya, apakah benar cara menyebutkan namanya kalau dalam bahasa Thailand, karena film ini dari Thailand. Pokoknya tulisannya Aoi, Aoy gitu ya. Dan yang satu lagi adalah chef yang terkenal banget, namanya Chef Paul, yang mana adalah chef yang menjadi bos sekaligus mentor dari Oi di sepanjang film. Dan hal masalah social commentary ini juga sebenarnya masih berhubungan dengan karakterisasi si tokoh utamanya. Karakter Oi di film ini, walaupun memang nggak terlalu ditekankan, tapi ada beberapa adegan dan dialog yang memberitahu bahwa si Aoi ini kayak nggak nyaman dengan kehidupannya. Ditambah fakta bahwa dia nggak bisa memilih pekerjaan yang dia inginkan gara-gara harus melanjutkan usaha ayahnya, ya si kedai mie itu tadi. Dan ditambah lagi, diperlihatkan keadaan hidup mereka juga miskin. Walaupun menurutku aneh banget ya. Karena kan kedai mie-nya kan rame banget nih. Kenapa bisa miskin gitu ya. Ya tapi menurut ceritanya dia miskin. Nah sehingga timbullah perasaan ingin membuktikan diri. Dan dengan bakat yang dia punya, plus jalannya juga kebetulan ada, ya akhirnya dia coba. Sampai sini nggak ada masalah sebenarnya. Tapi waktu aku nonton, aku ngerasa bingung dengan penggambaran karakter Aoi sejak awal. Karena meskipun aku terdengar bisa memahami perasaan Oi, nyatanya di awal-awal aku sempat mempertanyakan apa motivasi dia sampai harus bertahan sejauh itu. Apalagi kan masuk ke tim memasak Chef Paul ini kesannya pun alasannya kayak coba-coba. Kayak nggak ada dasar yang kuat lah, yang bikin aku ngerasa untuk mewajarkan dia untuk harus banget masuk ke tim memasak tersebut. Tentu selain karena chefnya terkenal ya. Dan makin ke tengah, aku makin sadar kalau ternyata emang penggambaran karakter Oi nggak begitu kuat. Terbukti di tengah-tengah, ketika terjadi momen perubahan sikapnya Oi, aku malah ada anggapan bahwa ya mungkin dari awal sikapnya emang kayak gitu. Perlahan-lahan filmnya jalan, aku baru sadar kalau ternyata sebenarnya enggak. Itu malah momen di mana Oi ini berubah sikapnya. Dari yang awalnya gimana, jadi sikap yang bisa dibilang baru lah. Mulai menjadi seseorang yang mulai nggak dikenal oleh keluarganya sendiri. Dan momen ini adalah momen yang sangat penting. Kenapa? Karena nanti ketika menuju akhir film, momen di mana karakternya akan sadar bahwa apa yang dia inginkan sebenarnya bukanlah yang dia butuhkan, harusnya juga menjadi momen yang membuat penonton juga sadar bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh film ini. Nah, di bagian ini untungnya emang masih terbaca pesan moral dan apa yang ingin disampaikan. Tapi sayangnya, kurang kerasa penekanannya. Karena pertumbuhan karakternya menurutku nggak begitu terlihat banget. Jadinya ya sayang aja. Ditambah lagi, karakter Aoi ini bisa dibilang adalah satu-satunya karakter yang punya karakterisasi yang paling oke. Jadi memang aku bilang penggambaran karakter dan pertumbuhannya nggak begitu bagus, tapi ini juga satu-satunya yang bagus kalau dibandingkan dengan karakter yang lain. Jumlah karakternya mungkin nggak banyak banget ya, tapi lumayan lah. Jumlah karakter pendukungnya aja ada lumayan banyak. Jadi banyak juga yang harus diperhatiin. Nah tapi, dengan jumlah karakter pendukung yang banyak ini, cuman ada 2 karakter yang digambarkan dengan baik dari segi sifat. Yaitu ya 2 chef tadi. Chef Aoi dan si Chef Paul. Dan sisanya bisa dibilang nggak begitu kerasa karakterisasinya. Tentu bukan nggak ada sama sekali, tapi emang minim banget. Jadi rasanya kayak ada 2 karakter mencolok, sisanya hidup di dunia 2 karakter ini. Dan bukan menjadi karakter yang berdiri sendiri. Dan intinya rasanya kayak cuman sebagai pelengkap doang.
Dan sekali lagi sayang banget karena sebenarnya penggambaran utuh terhadap tema masaknya sih seru banget ya. Cara film ini menangkap perjuangan darah dan tetes air mata yang dihasilkan dari memasak untuk bisa menghasilkan hidangan yang dimaksud. Kemudian banyaknya gambar-gambar cantik yang menambah nilai estetika dari mulai proses memasak sampai jadi itu hidangan, itu juga variatif banget. Intinya pengemasan tema memasaknya secara keseluruhan bagus sekali lah. Epic dan seru banget. Kemudian ada aspek selanjutnya, yang sejujurnya aku nggak tahu ini masuknya kelebihan atau malah jadi kekurangan. Karena aku merasa aspek ini nggak begitu mengganggu, tapi sekaligus bikin bingung juga. Film ini kan sebenarnya tentang memasak, tapi durasi filmnya nggak pendek. Ada sekitar 2 jam setengah, atau mungkin 2 jam seperempat. Panjang lah untuk ukuran film yang isinya masak gitu kan. Kalau dibilang bosen, nggak juga, karena pacing filmnya bagus banget. Film 2 jam lebih nggak kerasa sama sekali. Cuman penceritaannya kayak nggak fokus. Di satu sisi film ini menyampaikan social commentary, yang tadi sempat aku bahas. Tapi di satu sisi yang lain juga ada sedikit ngomongin bisnis, yang mana berhubungan juga dengan ambisi, dengan politik, dengan kekuasaan, dan sebagainya. Sekali lagi, aku nggak tahu apakah ini masuknya suatu kelebihan, atau sebaliknya, malah jadi mengganggu buat kamu gitu ya. Tapi setidaknya, pesan yang bisa kita simpulkan dari kedua aspek cerita dari film ini, cukup dalam lah. Karena pesan yang disampaikan sebenarnya cukup menyenggol kita ya, yang mana kita sebagai seseorang pasti punya rasa ambisi yang cukup besar, punya keinginan yang pingin banget bisa kita capai. Sehingga kita juga akhirnya melakukan proses apapun itu yang harus dilakukan supaya kita bisa sampai di titik yang kita inginkan. Nah, tapi yang sering kali kita lupa, ketika kita sudah menggapai sesuatu tersebut, nengok ke belakang, ternyata kita juga udah kehilangan banyak sekali hal. Dan itu mungkin adalah hal-hal yang sebelumnya kita anggap kayak biasa aja, kayak nggak spesial gitu ya. Tapi rupanya, itu adalah hal-hal yang sebenarnya sangat berharga bagi kita. Terima kasih banyak semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk menonton, dan semoga sehat-sehat selalu semuanya. Bye-bye.